Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iva. Kali ini kita akan membahas tentang makanan awetan dari bahan hewani. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe terlebih dahulu ya. Apa itu makanan awetan dari bahan hewani? Makanan awetan dari bahan hewani berarti adalah olahan makanan yang berbahan dasar dari bahan hewani yang mempunyai daya simpan yang lebih lama. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan jelaskan terlebih dahulu contoh-contoh bahan makanan hewani. Bahan makanan hewani adalah sumber makanan yang dihasilkan dari hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, contoh makanan hewani itu adalah ada daging, kemudian ikan, lalu susu, udang, kepiting, kerang, cumi, sotong, gurita, dan lain sebagainya. Daging juga ada berbagai macam jenisnya, ada daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan sebagainya. Begitu juga ikan juga dibedakan, ada bermacam-macam. Ada ikan air tawar, ikan tambak, serta ikan laut. Kemudian susu juga bermacam-macam. Nah, semuanya ini itu adalah contoh bahan makanan hewani. Apa saja kelebihan dari bahan pangan hewani? Bahan pangan hewani mempunyai sumber protein yang mengandung asam amino esensial yang lengkap bagi tubuh kita. Kemudian bahan pangan hewani juga memiliki protein yang mengandung vitamin B12 yang tidak dapat ditemukan dalam protein nabati, di mana vitamin B12 ini berperan untuk pembentukan sel darah merah, membantu memperlancar sistem metabolisme tubuh, serta menjaga sistem saraf agar tetap sehat. Kemudian bahan pangan hewani juga memiliki kandungan vitamin D dan DHA yang dapat membantu perkembangan otak. Lalu, bahan pangan hewani juga mengandung zat besi dan zinc yang bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh. Bahan pangan hewani juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, bahan pangan hewani itu memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi. Kemudian, bahan pangan hewani memiliki kandungan sodium yang cukup tinggi sehingga dapat memicu terjadinya tekanan darah tinggi karena kadar sodium yang tinggi di dalam darah. Bahan pangan hewani biasanya juga harganya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga pangan nabati. Kemudian bahan pangan hewani memiliki daya simpan yang lebih rendah sehingga cepat rusak atau mudah rusak karena kandungan air yang tinggi serta potensial untuk tumbuhnya mikroba tertentu. Oleh karena itu diperlukan tempat atau cara penyimpanan serta pengolahan yang khusus untuk membuat bahan pangan hewani bisa lebih bertahan lebih lama. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa contoh makanan awetan yang berasal dari bahan hewani. Karena bahan pangan hewani tadi sudah dijelaskan bahwa bahan pangan tersebut mudah rusak sehingga untuk mempunyai daya simpan yang lebih lama perlu dilakukan suatu proses pengawetan. Satu contoh adalah pada telur asin. Telur asin ini biasanya digunakan adalah telur bebek. Biasanya ya, tapi bisa juga menggunakan jenis telur yang lain seperti telur ayam. Teknik pengawetan pada telur asin itu dengan penggaraman. Bahan telur asin itu biasanya digunakan telur bebek. Kemudian kandungan mineral dan kalsium dalam telur asin itu baik untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak pada proses pertumbuhan. Nah, saat ini di tengah persaingan usaha yang cukup ketat, telur asin juga sudah banyak dimodifikasi. Tidak hanya mempunyai rasa asin saja, tapi juga sudah diberikan rasa pedas, kemudian prosesnya juga ada yang diasap serta dibakar. Jadi sudah mulai dimodifikasi beberapa jenis telur asin agar bisa
diterima oleh pasar dengan lebih baik lagi. Bahan pangan hewani yang diawetkan atau contoh makanan awetan dari bahan hewani berikutnya yang saya contohkan adalah dendeng. Nah, apa itu dendeng? Dendeng merupakan jenis makanan yang biasanya dibuat dari daging, seperti biasanya sih contohnya daging sapi ya. Tapi bisa juga menggunakan jenis daging yang lain. Nah, daging biasanya dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin atau manis, dan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Nah, setelah itu daging ini biasanya kering dan tidak perlu disimpan di dalam lemari es, bisa bertahan lama. Nah, nanti untuk dikonsumsi, daging ini biasanya bisa diolah kembali dengan dibumbui atau bisa juga langsung digoreng dan dimakan. Contoh berikutnya adalah ikan asin. Teknik pengawetan pada ikan asin itu adalah dengan cara penggaraman dan penjemuran atau pengeringan. Nah, ikan asin ini banyak sekali jenisnya dan ikan asin ini banyak sekali diminati oleh masyarakat di Indonesia terutama. Nah, contoh makanan awetan hewani lainnya itu adalah ikan asap, sama-sama dengan berbahan ikan. Biasanya ikan asap ini yang digunakan adalah ikan yang mempunyai daging yang agak tebal atau prinsip pengawetan dari ikan asap itu tentunya dengan pengasapan. Asap ini dihasilkan dari pembakaran kayu ataupun bahan organik lain. Nah, kemudian proses pengasapan itu sendiri merupakan kombinasi dari pemanasan, penggaraman, serta peresapan zat-zat kimia yang berasal dari asap tersebut, yang tujuannya untuk membunuh bakteri, merusak aktivitas enzim, mengurangi kadar air, dan meresapkan berbagai senyawa kimia yang berasal dari asap tersebut. Nah, selain bertujuan untuk memberikan keawetan pada ikan atau meningkatkan daya simpan ikan lebih lama, pengasapan juga dapat memberikan aroma dan rasa ikan yang khas pada ikan yang telah diasapkan. Nah, contoh berikutnya adalah ebi atau udang kering. Ebi atau udang kering adalah udang yang dikeringkan. Nah, biasanya menggunakan udang yang ukurannya kecil-kecil. Tujuan dari pengeringan ini adalah agar dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan tentunya akan memudahkan untuk pendistribusian dan penjualannya. Nah, ebi biasanya digunakan untuk menambahkan cita rasa pada berbagai masakan. Bagaimana cara pembuatan ebi ini atau udang kering ini? Biasanya udang dicuci terlebih dahulu, kemudian direbus, ditiriskan, lalu dijemur, dan terakhir dipisahkan dari kulitnya dengan cara dimasukkan ke plastik, lalu dipukul perlahan, dan kemudian kulitnya dihilangkan. Kemudian tinggal dipilih dari daging udang yang bersih. Gitu. Selanjutnya dikemas dan siap untuk didistribusikan ke daerah-daerah lain. Nah, contoh berikutnya adalah terasi atau belacan. Nah, terasi atau belacan merupakan bumbu dapur yang terbuat dari ikan atau udang rebon yang difermentasikan. Kemudian berbentuk seperti adonan atau pasta dan biasanya berwarna coklat kehitaman. Nah, bagaimana sih cara pembuatan terasi ini? Biasanya ikan atau rebon itu dicuci bersih, kemudian dicampur dengan garam atau peragian pertama selama 1-7 hari. Kemudian dijemur sampai setengah kering, lalu ditumbuk, kemudian dilakukan peragian lagi, tahap kedua, lalu dicetak, dijemur, dan jadilah terasi. Lalu bisa digunakan untuk biasanya menambah sedapnya masakan tertentu. Contoh berikutnya itu adalah abon. Abon sendiri jenisnya bermacam-macam, ada yang berasal dari daging sapi, ada bisa menggunakan daging ayam, atau bahkan menggunakan jenis ikan tertentu seperti contohnya abon lele. Kemudian teknik pengawetan pada abon itu adalah dengan kombinasi antara perebusan, pengukusan, penggorengan, serta penambahan bumbu tertentu. Abon biasanya digunakan untuk
lauk, atau bisa juga untuk topping kue-kue tertentu. Nah, contoh makanan awetan hewani lainnya itu adalah sosis. Nah, seperti kita ketahui, sosis ini adalah salah satu jenis makanan yang banyak disukai oleh kalangan anak kecil maupun remaja. Sosis adalah suatu makanan yang terbuat dari daging cincang, lemak hewan ternak, dan bumbu rempah serta bahan lainnya. Biasanya digunakan daging sapi, daging ayam, dan jenis daging lainnya. Kemudian sosis umumnya dibungkus dalam suatu pembungkus yang secara tradisional menggunakan usus hewan, namun saat ini sudah banyak menggunakan bahan sintesis untuk pembungkusnya, serta diawetkan dengan suatu cara, misalnya dengan pengasapan. Nah, pembuatan sosis merupakan teknik pengawetan yang sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dahulu masih dilakukan secara tradisional, namun sekarang sudah banyak dibuat di pabrik-pabrik pembuatan sosis. Contoh berikutnya adalah cornet. Cornet ini berasal dari bahasa Inggris yaitu corned beef, yang artinya adalah daging sapi yang diawetkan dalam air garam yang kemudian dimasak dengan cara simmering. Biasanya digunakan potongan daging yang mengandung serat memanjang. Nah, bahan tambahan pada pembuatan kornet biasanya adalah garam dapur, nitrit, alkali fosfat, bahan pengisi air, lemak, gula, dan bumbu-bumbu lainnya. Bahkan kadang juga diberikan pewarna tertentu untuk memberikan warna merah pada daging. Kemudian tujuan dari pembuatan kornet adalah untuk memperoleh produk daging sapi yang berwarna merah, awet, serta praktis untuk diolah serta dimakan. Nah, contoh makanan awetan hewani lainnya adalah ikan sarden kaleng. Ikan sarden kaleng ini biasanya prinsip pengawetan pada ikan sarden kaleng tentunya adalah dengan pengalengan atau pengawasan dengan pengalengan. Prinsip pengalengan ikan itu adalah mengawetkan dengan cara memasukkan ikan ke dalam wadah yang tertutup dan dipanaskan dengan tujuan untuk mematikan atau menghambat perkembangan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, kapang, serta perombakan enzimatis di dalamnya. Kemudian proses sterilisasi komersial pada pengalengan itu didesain untuk melindungi kesehatan konsumen serta melindungi produk dari mikroorganisme pembusuk yang dapat menyebabkan kerugian secara ekonomis. Contoh makanan awetan berikutnya adalah keju. Siapa yang nggak tahu keju? Keju merupakan bahan pangan yang mempunyai daya simpan yang baik, serta kaya akan protein, lemak, kalsium, fosfor, serta vitamin lainnya. Keju berasal dari fermentasi susu. Fermentasi pada keju biasanya menggunakan bantuan bakteri seperti Lactobacillus casei, atau bisa juga menggunakan bantuan jamur seperti Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti. Contoh makanan awetan hewani berikutnya adalah yogurt. Yogurt ini dibuat dengan bahan dasar susu dengan bantuan fermentasi bakteri seperti Lactobacillus, yaitu bakteri yang berbentuk batang. Contohnya adalah Lactobacillus bulgaricus, dan bakteri yang berbentuk bulat seperti Streptococcus. Contohnya adalah Streptococcus thermophilus. Nah, yogurt sendiri jenisnya bermacam-macam saat ini. Ada yang kental, ada juga yang cair yang bisa langsung diminum. Nah, sekian penjelasan singkat dari Bu Yufa tentang makanan awetan dari bahan hewani. Tentunya kalian bisa menyebutkan contoh-contoh makanan awetan hewani lainnya. Silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Demikian yang dapat Bu Yufa sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.